Para orang tua murid SDN Pondok Cina 1, Kota Depok ini kecewa banget mereka. Sekolah tempat anak-anak yang belajar akan dihancurkan. Ratusan murid di sana juga harus rela diusir pindah ke dua sekolah negeri yang berada di Kota Depok, yaitu SDN 3 dan SDN 5. Ini semua terjadi karena ulahnya Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Secara sepihak, tahun lalu dia mengatakan akan membangun masjid raya di wilayah yang sekarang merupakan lokasi gedung sekolah SDN itu. Karena itulah, bangunan sekolah yang harus dimusnahkan dan para muridnya harus dipindah. Para orang tua murid nggak terima dan melawan. 3 lembaga hukum bersatu memperjuangkan hak-hak murid. Ada LBH Partai Solidaritas Indonesia, ada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Amar Law Firm bersatu untuk membentuk tim advokasi SDN Pondok Cina 1. Banding bersama-sama mereka menggugat keputusan sang wali kota ke Petun Bandung. Upaya tim advokasi ini sebenarnya juga didukung dan dibenarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman, dan Komnas HAM. Apa mau dikata, Senin lalu tanggal 11 September, Petun menolak gugatan dengan alasan bahwa gugatan tersebut prematur. Wakil tim advokasi Francine Wijoyo menyatakan tim advokasi sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Kebijakan Idris ini memang mengandung banyak kejanggalan. Pembangunan Masjid Raya seharusnya dilakukan di ibu kota provinsi. Jadi seharusnya pembangunan Masjid Raya itu dilakukan di Bandung, bukan di Depok. Ini aja udah bermasalah. Rencana pembangunannya pun dilakukan dengan serba mendadak. Tahun lalu hanya dengan pemberitahuan seadanya. Wali Kota Depok menyatakan bahwa pada awal 2023 pembangunan masjid akan dimulai dengan dana APBD Provinsi Jawa Barat senilai 18,8 miliar. Wali Kota dengan mudah bilang para murid SDN akan dipindahkan ke dua sekolah di Pondok Cina. Yang tadi seperti saya bilang, SDN 3 dan SDN 5. Murid kelas 1 sampai kelas 3 dipindahkan ke SDN 3. Sementara murid kelas 4 sampai kelas 6 dipindahkannya ke SDN 5. Guru-gurunya pun juga gitu, harus pindah ke dua sekolah itu. Keputusan yang buru-buru dan serba nggak jelas ini ditolak para wali murid. Mereka marah karena pemerintah Depok sama sekali tidak menyediakan sekolah pengganti. Mereka menolak kalau anak-anak mereka dipindahkan begitu saja ke sekolah-sekolah baru yang sudah sesak dan harus beradaptasi lagi dengan teman dan gurunya yang baru. PSI bersama LBH Jakarta dan Amar Law Firm kemudian memfasilitasi perlawanan oleh para wali murid. Kasus ini menarik perhatian publik. Waktu pada periode 7 November sampai 11 Desember 2022, banyak ketegangan di sana. Nih, salah satu yang ramai diberitakan adalah waktu tanggal 11 Desember para wali murid berusaha menghadang kedatangan Satpol PP. Satpol PP berusaha mengangkutin barang-barang di sekolah dari meja, bangku, komputer, alat tulis, dan sebagainya. Para wali murid yang sebagian besar adalah ibu-ibu bergantian menjaga sekolah setiap hari. Hadir pula para relawan yang terdiri dari mahasiswa, warga biasa, guru dari sekolah lain yang bersedia menjadi guru pengganti. Gara-gara maraknya pemberitahuan itu, akhirnya Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memerintahkan pembangunan masjid dihentikan sementara. Tim advokasi melakukan upaya hukum ke Petun karena ketidakpastian status SDN 1 itu. Ada 4 alasan gugatan para orang tua murid. Yang pertama, tindakan Wali Kota Depok mempengaruhi kualitas dan standar pelayanan pendidikan bagi murid. Kondisi psikis murid pun juga terpengaruh. Sebagai murid mengalami stres, menyaksikan konflik antara satuan polisi PP dengan orang tua mereka. Begitu juga pemindahan guru ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 menyebabkan nilai dan prestasi murid terganggu. Padahal sebagian murid harus mengikuti ujian akhir yang menentukan kelulusan mereka. Nih, yang kedua, alasan pengalihfungsian sekolah menjadi masjid pun tidak didasarkan pada alasan yang jelas, berdasar dan sah. Bahkan para orang tua tidak pernah diberi informasi secara jelas, transparan, dan wajar terkait pengalihan sekolah menjadi masjid. Wali kota mengabaikan aspirasi, keberatan, dan penolakan orang tua murid. Yang ketiga,
Wali kota tidak mempertimbangkan kepentingan murid ketika para murid harus pindah sekolah. Peleburan SDN 1 ke SDN 3 dan 5 dilakukan tidak dibarengin persiapan ruang kelas yang memadai. Ternyata tidak cukup tersedia ruang di kedua sekolah itu untuk menerima kehadiran murid dari SDN 1. Yang terakhir, tindakan Wali Kota Depok ternyata bertentangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengalihfungsian masjid itu tidak didasarkan pada kajian yang komprehensif kebijakan Wali Kota Depok, tidak dilakukan dengan melibatkan dan mengakomodasi aspirasi orang tua murid. Pemusnahan sekolah juga dianggap tidak sah, karena menurut ketentuan dalam Permendagri 19/2016, alih fungsi dan pemusnahan aset hanya dapat dilakukan terhadap barang milik daerah yang tidak digunakan. Tim advokasi heran dengan keputusan Petun yang mengabaikan 4 faktor itu. Menurut Francine, keputusan Petun itu tidak memenuhi rasa keadilan. Tapi tim advokasi belum putus asa. Mereka masih akan terus memperjuangkan hak-hak orang tua murid. Apa yang dilakukan pemerintah Kota Depok ini jelas merugikan masyarakat. Masyarakat sipil harus menolaknya. Saya, Rizka Putri Ebner, undur diri.